susunan dari biografi. Ya, jadi sebuah buku biografi biasanya isinya itu pertama terkait dengan orientasi. Ya, orientasi itu artinya pengenalan. Makanya ada masa orientasi sekolah MOS gitu ya. Orientasi itu pengenalan. Bagaimana awalnya adalah mengenalkan tentang latar belakang kehidupan tokoh ya. Kemudian juga bisa dimulai dari masa kecilnya atau juga keadaan keluarga beliau gitu ya. Misalnya tokoh yang menurut saya sangat kontroversial adalah pertama adalah Imam Al-Ghazali, yang kedua adalah Ibnu Taimiyah gitu ya. Dua tokoh ini mungkin kelihatannya agak sedikit berseberangan, tapi dua-duanya menarik gitu ya. Bagaimana misalnya ketika Al-Ghazali itu, Imam Al-Ghazali itu kemudian dia melakukan rihlah batin ya, karena melihat fenomena di misalnya Madrasah Nizamiyah ya di Baghdad ya, dan juga wilayah-wilayah yang lainnya yang memang mengalami kemunduran gitu ya. Kemudian juga kita lihat bagaimana Ibnu Taimiyah hidup dalam kesendirian ya di penjara. Kemudian juga alat-alat tulisnya itu diambil semua, tidak boleh menulis lagi. Nah, itu adalah menurut saya ya, nanti disebutnya bisa dengan tarikh, sirah, kemudian juga siar gitu ya. Kemudian siar itu jamak ya dari sirah. Kemudian juga nanti ada istilah-istilah lain untuk sebuah kisah cerita ya dari orang-orang yang telah tiada gitu ya. Jadi tokoh itu, jadi orientasinya kenapa seperti itu. Misalnya ketika tadi Al-Ghazali ya melakukan rihlah batin ya, kemudian Ibnu Taimiyah ketika melihat ternyata kehancuran dari Baghdad yang diserang oleh Mongol ya, kemudian juga umat Islam itu bercerai-berai, sehingga kemudian memunculkan pemikiran-pemikiran yang brilian yang mungkin dikatakan sebagai mujtahid gitu ya, sehingga kemudian memunculkan banyak sekali pemikiran. Belum lagi di sana munculnya berbagai pemikiran dari kalangan falasifah ya, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah ya, dan yang lainnya yang semakin membuat wacana di Islamic civilization menjadi luar biasa gitu ya. Jadi ini juga menjadi bisa kita pahami, tadi saya sebutkan ketika kita membaca sebuah biografi, kita akan menemukan kenapa misalnya Abdurrahman Wahid yang kita kenal dengan Gus Dur misalnya memiliki pemikiran-pemikiran yang kadang orang itu tidak bisa memahaminya gitu ya. Gitu. Demikian juga misalnya ada tokoh-tokoh misalnya yang apa ya, misalnya ini yang tadi dari Jawa ya, sekarang dari Sumatera misalnya ada siapa tuanku Imam Bonjol misalnya ya, dengan pembahasan atau dengan pembaharuan keislamannya dia kok agak berbeda dengan yang lainnya gitu. Demikian juga wilayah-wilayah yang lainnya, tokoh-tokoh yang memang memberikan warna dalam sejarah kehidupan mereka. Mereka telah tiada, tetapi sejarah mereka selalu dikenang sepanjang masa. Maukah Anda seperti mereka? Mari menulis bersama di autobiografi ya. Jadi peristiwa penting ya, jadi peristiwa penting yang memang kita lakukan, yang kita bisa kita rasakan sendiri ya. Misalnya ada anak saya kebetulan suka nulis juga gitu ya. Kemarin menulis tentang udah lama ya, waktu masih jadi santri itu nulis tentang diari santriwati gitu ya. Ada beberapa itu santriwati yang nulis. Nah, karena dulu pesantren itu pernah kebakaran gitu ya, dan ada seingat saya ada 2 orang yang meninggal gitu. Akhirnya di buku diari santriwati itu yang banyak cerita itu tentang itu gitu, karena menurut anak-anak SMP SMA ya, waktu itu memang itu dianggap peristiwa yang sangat berkesan gitu ya. Sangat berkesan gitu ya. Mungkin juga kalau di Aceh jelas lah ya. Sampai saya juga bikin cerita juga tentang tsunami Aceh yang dulu gitu ya. Termasuk juga mungkin banyak sekali hal yang kita bisa ceritakan. Kita bisa ceritakan, itu bisa menjadi sebuah memoir, sebuah kisah gitu ya. Kayak luar biasa sekali. Jadi kejadian ataupun peristiwa penting ini biasa berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis atau menurut urutan waktu. Bagian ini dapat menceritakan rangkaian peristiwa karya yang diciptakan, penghargaan yang diterima, dan juga konflik yang dihadapi. Hari ini ya adalah sebuah sejarah di masa depan, dan mungkin ya saya ingat sekali mungkin ini ya, lepas dari kepentingan politik dan lain sebagainya, misalnya peristiwa misalnya 212 misalnya itu sangat fenomenal gitu ya, tapi kemudian ketika tidak ada yang menuliskan, dan alhamdulillah saya menuliskannya dengan teman-teman itu, membuat sebuah karya, membuat sebuah tadi disebut dengan book chapter atau bunga rampai tentang itu gitu ya.
Nah, itu karena menurut saya sangat sangat fenomenal dan sangat menyentuh sekali gitu ya. Itu sangat luar biasa menurut saya. Nah itu, tapi kemudian ketika nanti jadi kajian sejarah gitu, dan mungkin tidak banyak yang menuliskan, bisa jadi oh itu cuman dongeng, oh itu cuman cerita, itu cuman manipulasi dan lain sebagainya. So berarti diri Anda saat ini adalah pelaku sejarah yang harus menuliskan apa yang terjadi di sekitar kita ya hari ini ya. Ketika kita membaca misalnya, saya membaca sampai apa ya, sangat tersentuh sekali ketika membaca syair-syair, puisi-puisi yang dibuat pasca atau setelah keruntuhan, kehancuran ya dari Andalusia ya atau Spanyol. Itu sangat luar biasa. Saya masih simpan bukunya itu ya, puisi-puisi yang ditulis, dan itu adalah ya kisah gitu ya, kisah dari mereka yang akhirnya menjadi korban di Andalusia itu ya, termasuk juga di Indonesia gitu ya, dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Nah konflik-konflik yang seperti itu kemudian ya dituliskan, baik dari perspektif kita sendiri, termasuk kemarin saya kemarin itu ketemu dengan salah seorang ya, apa ya, kita kenal ya, ada peristiwa ini agak menyimpang sedikit ya, peristiwa Mei misalnya ya, Mei berdarah misalnya. Jadi Mei berdarah itu kan katanya satu etnis tertentu itu di apa istilahnya itu dizolimi lah gitu ya. Nah ketika saya kemarin ketemu dengan beberapa orang gitu, ternyata enggak seperti itu gitu. Itu justru manipulasi dari media gitu ya, yang etnis tertentu itu, saudara-saudara kita yang Tionghoa, Chinese itu enggak seperti itu gitu. Ini juga perlu di betul-betul ya apa, harus speak up lah gitu ya. Jadi katakan kulil haq wa in kana muran gitu ya. Katakan yang hak walaupun mungkin ya pahit gitu ya, tapi ya apa, sejarah waktu itu akan menjawabnya. Semangat ya. Oke, kemudian yang terakhir ada reorientasi, artinya berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi bersifat opsional sehingga bisa ada atau tidak ada dalam teks biografi. Ini sebenarnya semacam penguatan ya, penguatan. Misalnya ketika menarik ya, bahkan kita bisa membaca ya berbagai biografi dari tokoh-tokoh nasional kita ya, tokoh-tokoh agamawan, tokoh-tokoh negarawan yang mereka memiliki kisah yang sangat luar biasa gitu ya. Ya Habibie misalnya, termasuk juga Soeharto juga ya, mungkin juga Soekarno juga gitu ya, termasuk juga Muhammad Hatta gitu dan sebagainya, yang mereka ya menurut saya memberikan inspirasi gitu ya, memberikan inspirasi, walaupun ya nanti mungkin dari dimensi kemanusiaannya ya nobody perfect kan ya, tidak ada yang sempurna, kullu bani adam khata'un. Oke, ini adalah susunan dari sebuah tulisan biografi. Oke, berikut